Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Bung Adi. Yuk. Ini ada isu nih Bung Adi. Isu lagi. Iya, isu terus nih. Ini masalah timnas dengan FIFA. Jadi begini isunya. Pasti Bung Adi juga pernah dengar masalah konspirasi di mana FIFA itu menginginkan Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi ya kasarnya bilang dibantulah nanti itu gimana caranya dia biar masuk Piala Dunia. Pernah nggak dengar itu konspirasi itu? Kalau berita itu saya pernah sekali dua kali ya dengar. Itu saya dapat dengar atau nonton ya. Nonton di podcast salah satu komika. Salah satu komika itu mengatakan bahwa kalau ada ya dibilanglah kong kali kong gitu ya, bener. agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau misalnya itu benar ya, kalau misalnya itu benar ya sebuah keuntungan kan bagi kita gitu, karena apalagi kita memang ingin sekali masuk ke Piala Dunia. Euforia kita juga dari masyarakat kita sendiri, terutama pencinta bola, sangat mengharapkan. Tapi kalau menurut saya itu hanyalah sebuah berita ya, jadi belum tentu kebenarannya kalau menurut saya. Tapi santer loh sekarang ini. Iya sih, ya benar santer. Ya karena gini, jika Indonesia masuk ke Piala Dunia, apalagi kemarin cuma Piala Asia aja udah begitu wow sekali kan ya. Riuhnya di sana kan. Kita di sana terus di Qatar. Antusias penduduk Indonesia dengan bola ini ya dibilang ya mohon maaf nih kayak bola ini agama kayak kita lihat ya kan jadinya kan seperti agama ya kan yang seperti dibilang dari komika tersebut ya memang sih ada keuntungan besar dari kita. Terus kalau dilihat dari rekam jejak juga begitu sayangnya FIFA dengan kita ya kan kita terus banyak juga channel-channel YouTube, channel-channel Instagram 433 terutama begitu antusias memposting. Kalau kita bertanding tuh pasti kita dijadikan halaman utama biasanya hasil pertandingan ya. Supaya memasukkan viewer yang banyak ya kan. Terbukti antusias dan komentar dan like banyak. Dari Instagram tersebut jadi trending lah. Viral aja. Ya, nah kalau misalnya itu terjadi akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi FIFA terutama dan tuan rumah Amerika, Kanada dan Meksiko. Kita tahu bahwa penduduk kita ada di negara lain juga banyak, terutama di Amerika juga banyak. Kita di mana-mana. Iya. Ya benar, di seluruh dunia ada. Nah, kalau misalnya kita lolos ke Piala Dunia dengan penduduk kita yang sekian 300 juta, 5 juta atau 6 juta orang ke sana udah membuat mereka untung besar kan. Nah, tapi kita tahu event Piala Dunia itu bukan event yang cecek kalau menurut saya kan. Tanpa kita aja juga meriah kan gitu. Jadi kalau menurut saya masih 50-50 lah kalau berita kayak gitu. Ya jadi memang untung FIFA untung, tuan rumah untung, kita juga untung. Ya. Benar, tapi Bung Adi dari pribadi mengharapkan kan? Iya, kalau mengharapkan masuk ke Piala Dunia ya pasti mengharapkan. Soalnya gini Bung Adi, kalaupun itu terjadi itu pun terjadi, kan sekarang Indonesia lagi naik-naiknya nih. Ya, benar. Dengan program naturalisasinya kan. Ya. Plus ditambah lagi, nah katanya juga Patrick Kluivert itu datang itu artinya memang kong kali kong dari FIFA sendiri. Ya kan artinya memang Patrick itu yang akan ceritanya akan memasukkan. Jadi dengan ditambah lagi pemain kita yang memang sudah naturalisasi, sudah di Eropa semua. Jadi kalaupun masuk kan diwajarkan, tidak ada kecurigaan gitu kan. Ya kan? Nah, saya juga ada pendapat ya masuknya Patrick Kluivert ke Indonesia ini sebenarnya ini udah dibahas sama salah satu channel YouTube ya. Bahwa sebenarnya yang Patrick Kluivert ini dijadikan pelatih Indonesia itu pamornya dia. Pamor seorang nama besar. Iya, nama besar dari seorang Patrick Kluivert. Sebagai pemain kan. Iya, jadi pemain kan kalau jadi pelatih pun udah ada nama Patrick Kluivert
udah wow gitu kan. Kegendong sama dulunya dia pemain sebenarnya. Jadi kan gitu. Nah, artinya itu pertama memudahkan untuk masuknya pemain-pemain boardnya kita yang akan dinaturalisasi yang mau. Terus yang kedua itu juga jadi membuat nama Indonesia naik jadinya, ya kan. Jadi seluruh dunia akan lebih mengenal, memang sih mengenal Indonesia, lebih mengenal Indonesia khususnya di sepak bola, ya kan. Jadi hal-hal positif yang akan dinaikkan jadinya. Kalau dulu kan hal-hal yang negatif seperti kerusuhan yang gitu kan, banyak yang negatif kan. Nah, jadi mencoba untuk membangunkan posisi positif dari negara Indonesia terutama di kancah dunia. Nah, untuk saya juga dengar dari Coach Justin di salah satu channel YouTube itu bahwa Patrick Kluivert itu yang saya bilang tadi dijadikan pamor. Nah, untuk segi taktik adalah Alex Pastoor ternyata. Karena memang dari negeri Belanda pun mengakui bahwa Alex Pastoor ini adalah seorang taktikal yang luar biasa. Dan sedangkan ada Denny Lanzard ini bisa berbahasa Indonesia. Yang bisa berbahasa Indonesia yang nanti menyatukan antara pemain lokalnya kita dengan pemain boardnya kita. Iya. Itu luar biasa. Cuman begini, saya tuh sampai menelaah isu itu ya. Jadi kalaupun Indonesia masuk, itu juga salah satu dijadikan ikon dari FIFA untuk dunia bahwa ini loh Indonesia yang dulunya belum jadi apa-apa di bola, maksudnya kita ngomongin sepak bola ya. Dulunya dia ndak punya bola, sekarang niat, yang penting ada niat dulu kan, niatnya udah program bagus ini itu. Jadi kayak percontohan. Kayak percontohan gitu kan. Kan bisa dijadikan percontohan untuk dunia-dunia yang mungkin bolanya belum ada apanya kan. Untuk negara-negara yang mau berkembang di sepak bola. Ya benar, dulu Indonesia kan nggak ada apanya. Nah, sekarang dia mau membuktikan bahwa dia berkeinginan untuk maju di bolanya, di bidang bolanya. Jadi momennya ini pas sebagai contoh percontohan tadi kan. Iya, kalau bawa ke sisi itu ya ada benarnya. Ada benarnya kan. Ada benarnya, ya masuk akal kan. Jadi Indonesia walaupun ada konspirasi di sana ya. Kalau menurut saya konspirasi dari FIFA, ya kalau gitu dibilang konspirasi, kita juga punya konspirasi di dalamnya kita juga kan. Banyak. Pasti, semua lah. Itu udah politik mainnya. Iya kan. Nah, yang tadi bilang Bung Tangkas itu ada benarnya. Jadi untuk meminat atau menjadi percontohan untuk negara-negara lain ya, negara-negara kecil agar bisa lebih bersemangat di bola. Benar. Agar bisa mampu menjadi masuk ke final Piala Dunia gitu. Jadi ibaratnya kayak dijadikan sebuah dongeng ya nantinya gitu, atau jadikan sebuah sejarah lah. Memang ini kalau kita masuk ke Piala Dunia akan menjadi sejarah dalam FIFA dan sejarah dari Indonesia sendiri. Karena saya pun yakin ya, seandainya negara kecil pun, atau negara, janganlah bilang negara kecil, atau sebuah negara yang bolanya tuh nggak ada apanya, tiba-tiba dia ada niat untuk membesarkan bola ya, di bidang bolanya, sepak bolanya itu, tiba-tiba dia masuk Piala Dunia, rakyatnya itu yang awalnya tidak suka bola pasti tiba-tiba suka. Ya benar. Pasti tiba-tiba. Jadi kan gaungannya beda. Beda. Masuk di Piala Dunia pasti dia ikut berpartisipasi, rakyat entah dia membeli hak siar lah, kan, atau yang mungkin yang berduit di negara itu ikut nonton, berpartisipasi, ya kan? Ya benar. Dari oke lah yang negara besar yang lainnya, ya negara udah berkembang di bola ya kan, itu kan sudah biasa. Nah, sekarang dia kan menjadi negara-negara yang percontohan, negara-negara yang ingin berkembang, jadi Indonesia lah dipakai percontohan. Jadi percontohan gitu. Ini loh sebuah mimpi dari sebuah negara gitu jadinya. Ini masuk Piala Dunia, walaupun di dalamnya ada konspirasi gimana, yang masih dipakai percontohan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia dengan rakyatnya yang gila bola, ya kan? Gila bola lah dibilang ini. Seandainya masuk, dan artinya isu itu benar, konspirasi itu benar, paling enggak rakyatnya yang tersebar di mana-mana itu, terutama yang di Amerika, Meksiko dan Kanada itu, entah nanti di mana kita main kan gitu. Itu pasti punya berdampak. Nanti di sana kan. Berdampak. Entah dia beli tiket, pasti. Iya kan? Entah dia beli tiket di sana. Pasti. Iya kan? Yang dari Indonesia pun yang dari Indonesia
bisa datang ke sana, nyewa hotel, ya kan, seperti itu, belanja di sana, ya kan? Iya, benar. Itu kan berdampak di bidang ekonominya dia. Ekonomi bagi negara tersebut. Seperti tuan rumahnya kan Amerika atau Meksiko, Kanada, di mana nanti Indonesia nanti. Dan penyelenggara khususnya FIFA akan untung besar juga. Dan itu kan penyelenggara itu kan FIFA. Iya. Ya kan pasti bagi hasil itu. Benar. Iya kan? Itu akan menjadi keuntungan FIFA dari segi ekonomi ya. Dan enggak sedikit kalau Indonesia sampai masuk Piala Dunia. Benar, pasti ada. Kayak pertandingan banyak, bukan ya, pasti ada. Banyak. Kadang-kadang pertandingan yang biasa kita bilang yang udah kalau mau keluar gitu, bendera Indonesia masih ada di situ. Orangnya juga pasti ada. Itu luar biasa karena kita memang gila bola. Gini, ini juga ada kayak ada beberapa nih, kita punya teman juga punya yang duitnya banyak nih, contohnya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia saya harus nonton ke sana. Nah, itu kan itu udah salah satu kan dari sekian ribu orang, juta orang. Iya. Dia harus nih saya dapat nonton Indonesia ke sana. Dia beli tiket. Saya pun kayak gitu kan, walaupun kalah, walaupun menang. Ya, itu urusan belakang. Yang penting iya kita juara. Yang penting bisa lolos. Tiket, visa kita dapat mereka dapat visa dari kita. Ya kan, uang visa dari kita, terus hotel lagi. Iya. Dampaknya luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Walaupun konspirasi. Iya. Iya kan? Nanti pasti dalam sebuah konspirasi pasti ada dampak negatif, entah itu apa. Yang pertama pasti ada kecemburuan sosial bagi negara-negara yang ya tetangga-tetangga kita yang akan iri-iri. Itu kan akan menjadi sebuah perbincangan dan perdebatan kepada masyarakat kita dengan masyarakat lain. Tapi kan nanti dinilai. Tapi kalau itu kan nggak masalah, yang penting kan intinya kan kita bisa Piala Dunia. Kita sudah ada niat naturalisasi. Bukan niat lagi, memang udah. Ya artinya sudah niat. Kalau udah ada niat pasti ada program. Ya benar. Program, dieksekusi programnya, dan inilah program kita kan, naturalisasi. Terus memilih pelatih nggak sembarangan, ya kan? Seperti kita nih pelatih 3 pelatih ini, pelatih kepala dan asisten 1, asisten 2, Patrick Kluivert, habis itu Alex Pastor sama dan Denny Lanzat. Itu kan kalau masuk ya, nama besar Patrick Kluivert ini akan melambung. Asisten pun juga ya, jajaran mereka pasti akan entah itu konspirasi atau apapun itu, Patrick Kluivert akan melambung. Ya benar. Dan sebelum masuk Piala Dunia dan sebelum masuk Piala Dunia dan baru-baru ini aja namanya dia melambung sampai Fabrizio Romano aja jarang-jarang lo mengepus tentang Indonesia. Kemarin sebuah negara lagi jarang. Ya kan biasanya kan klub gitu kan jarang. Dan negara kita. Patrick sign to Indonesia. Oh gitu kan. 2 years. 2 years plus 2 years. Ya. Itu luar biasa kan. Jadi gaungnya kita ini yang diketuai oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum Federasi PSSI ini luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Udah nggak bisa dipungkiri lagi tuh. Makanya saya bilang apapun yang terjadi saya tetap dukung PSSI, entah dia PSSI itu di dalamnya bobrok kalau gimana. Ya udah, saya tetap nonton Indonesia. Seperti Bung Ali tadi bilang, pemilihan 3 pelatih ini dia nggak sembarangan. Iya. Patrick memang benar, Patrick Kluivert itu hanya sebatas dipakai melambungkan Indonesia di pencarian pemain plus gaung namanya dia pada saat pemain. Jadi pemain tuh kan nama besar Patrick Kluivert, siapa sih yang nggak tahu? Iya. Udah tahu bola pasti tahu Patrick Kluivert. Terus siapa namanya? Alex Pastor dan Denny Lanzat. Artikelnya ada di Pastor. Iya. Ya kan? Untuk menyatukan lokal dengan abroad. Ya, Denny Lanzat. Seperti itu, makanya yang seperti kita bilang di podcast yang sebelumnya kan, Erick Thohir itu nggak bodoh, nggak ngawur ya. Erick Thohir itu nggak ngawur, jadi dia pasti ada pemikiran yang matang itu, dan minta nasihat dari beberapa jajarannya dia, dan bukan hanya di dalam saja, dia keluar nanya ke FIFA juga, ya kan, nanya kenalannya dia di Belanda. Iya, mungkin
Louis van Gaal juga Iya. kan kayak seperti itu. Kan memang rencananya maunya Louis van Gaal karena Louis van Gaal baru pemulihan dari operasi sakit kan? ya Prostat kanker prostat kan, mungkin kan ada yang Deteksi bilang sebenarnya ya kan ada yang bilang Van Gaal nggak bisa diajukanlah untuk Clifford, ada yang bilang kayak gitu juga. Ya intinya udah dia nggak sembarangan milih. Iya benar, Pak Erick Thohir udah tahu, nggak mungkin Pak Erick Thohir ya asam Bruno lah kita bilang kata kasarnya, nggak mungkin. Ini demi PSSI, ini juga menyangkut nama baiknya dia kan, menyangkut tanggung jawabnya dia sebagai ketua kan. Seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya, ya ini menjadi pisau buat Pak Erick Thohir. Jika dia gagal, dia yang dicerca nanti. Benar. Iya. Ya dia udah ngambil apa namanya, sesuatu yang gambling sih. Ya benar. Ini gagal, dia yang akan pasti bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab karena dia sebagai ketua. Ya selepas komen-komen netizen yang kemarin yang Patrick Kluivert belum datang, tiba-tiba belum datang aja udah dibilang Patrick aduh itu apa sih? Ya karena belum apa ya, belum lihat bagaimana juru taktiknya dia, belum kita lihat bagaimana dia mengembangkan taktikal. Juga dari CV yang beredar bahwa dia punya kasus A, terus kepelatihannya kurang maksimal gitu kan. Ya saya bilang wajar sih. Nah, tapi balik lagi itu kan tanggung jawabnya Pak Erick Thohir nanti. Dan kita sebagai penonton, penikmat dan pencinta bola ya, cinta timnas. Iya, kita harus apapun kita dukung. Nah, kalau jelek kritik gitu kan. Kalau ya bukan apresiasi. Bukan penyembah A, penyembah B, dia bilang bukan. Oh, pintar aja ngomong, bukan gitu, karena kita cinta loh. Kita kan masih kemasukan, masa diam aja gitu loh. Bangga loh saya kalau sampai masuk. Siapa yang nggak bangga? Saya juga bangga terharu. Kalau coba kita bayangkan apa sih yang kita dapat, cuman kebanggaan aja. Iya, benar. Ya kan? Di jajaran pemain. Buktinya dari kecil kita loh lihat kapan kita ya masuk Piala Dunia gitu kan. Kebanggaan aja. Nggak ada. Saya itu tidak menerima uang sepeser pun. Mungkin Bung Adi juga nggak menerima uang sepeser pun kalau misalkan Indonesia masuk. Nah, kita sudah bangga saja, udah seneng kan. Iya. Hanya kebanggaan. Kita dapat imbasnya adalah kepuasan dari kita. Ya, bahwa timnas kita, timnas Indonesia akhirnya masuk gitu. Kan rasa nasionalis gitu muncul kan. Tapi kalau misalnya konspirasi ini kita lucu-lucuan aja ya kan. Kita kalau konspirasi memang ada konspirasi di sebuah FIFA dan Indonesia untuk Piala Dunia ini. Kenapa nggak langsungin aja lolos gitu maksudnya? Dong. Ada berliku-liku. Iya ini dong. aja kayak berliku-liku. Kalau gitu kan pasti negara lain gini jadinya. Kayak ketahuan gitu. Iya, ketahuan jadinya kan. Sekalian aja jadiin kalau jadi tuan rumah nggak gaungnya nggak bagus ya. Biasa gaungnya. Biasa aja. Biasa aja. Jadi tuan rumah lolos mungkin cuma jadi tuan rumah gitu kan. Mungkin setelah itu kita mungkin dibuatin dulu skema biar kita ada perjuangan kelihatan, akhirnya lolos. Jadi negara-negara lain nggak curiga. Iya. Ya kan, nggak curiga. Kalau langsung bahkan tuan rumah nggak terlalu. Gaungnya cuma di sini aja. Iya. Apalagi kalau jadi tuan rumah, lolos jadi Piala Dunia, lolos karena tuan rumah aja, gitu kan? Iya. Kan jelek kita kelihatan biasa ya. Biar kelihatan ada perjuangan. Ya kayak tadi bilang, biar ada jadi percontohan. Benar. Ya, percontohan untuk negara-negara yang mau berkembang di bola. Ya. Oke, seru nih Bung Adi. Tapi saya kalau dengar itu lucu kadang-kadang saya. Ada juga nyangkutin ke sini. Tapi masuk akal. Ya kan masuk akal kan? Bisa kepikiran ke sini ya gitu. Orang-orang kepikiran ke sini. Dapat aja dia ide. Tapi harapannya konspirasi itu benar kan? Iya, kalau dibilang siapa sih yang enggak mau kan? Indonesia masuk ke Piala Dunia kan? Saya juga mau banget ini masuk Piala Dunia. Saya pingin kan. Iya, pinginnya langsung lolos kan. Kita jadi peringkat 2 lah di grup. Lolos aduh. Enggak ada lagi Kalau perjuangan. peringkat 2 masih oke lah, tapi kalau lolos kasar. Iya, kalau kan ini kan kita maksimal kan kita aja ada di peringkat 2 kalau di grup. Langsung lolos. Iya, langsung lolos. Wah, aduh. Kalau sampai ke round 4 itu kayak masih lagi dug awal lagi lawannya kita loh. Penguasa Asia lah dibilang lah mafia Arabnya gitu-gitu kan. Aduh lagi. Saya ada buat di TikTok itu
memang banyak sih yang nonton, viewernya banyak waktu itu membahas konspirasi ini. Jadi ada yang berkomen begini, kalau isu ini benar, kenapa di Bahrain kita dicurangi? Ya kan, karena logikanya kan begini, konspirasi itu belum ada pada saat di Bahrain itu. Konspirasi itu ada ketika poin kita sama semua. Ya. Oh, ternyata bisa nih. Kan gitu. Anda bisa nih, nggak mencolok. Ya. Seperti Bung Adi bilang tadi, terlalu kasar kalau misalnya langsung masukkan itu kan. Nah, kalau ini kan nggak mencolok, berarti semuanya tuh 50-50. Kalaupun masuk Indonesia kan nggak kelihatan. Iya benar. Karena semua punya. Nah itu makanya. Itu secara logika kalau konspirasi itu benar. Iya kan? Ya kalau secara logika kan. Logika kalau konspirasi itu benar. Jadi ya karena udah 50-50, oke lah, mainkan. Akhirnya peringkat 2 atau minimal round 4. Nanti di round 4 itu baru kita lolos. Ya, round 4 nanti kita lagi bertanding dengan CONCACAF. Aduh, lagi dug-dugan lagi. Menang Bu, kalau sampai lolosnya perjuangan panjang itu, aduh. Gila, terharu banget. Itu kuat-kuat duit aja itu. Kuat-kuatan duit, kuat-kuatan iman juga. Oke, Pak Adi, terima kasih atas komennya ini, luar biasa nih, seru nih. Kalau udah membahas konspirasi pasti seru. seru. Karena yang namanya konspirasi ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ya, ada yang baku hantamnya. Di TikTok tuh banyak yang artinya membuli saya, ada yang mendukung. Ya nggak apa-apa kan, kalau kita itu artinya dia nonton, artinya dia menyimak kan. Kalau sudah orang menyimak itu artinya punya nikmat atau punya rasa ingin tahu. Gak ada video lain Mas selain isu ini gitu. Biasalah, aduh pokoknya. Iya kan, jadiin aja masukan. Iya benar. Jadiin masukan. Ya disenyumin aja itu. Toh juga dia nonton kan. Ya kan, itu resiko kita konten namanya. Ya benar. Tapi yang mendukung banyak kok. Ya. Yang like banyak, yang mendukung secara komentar banyak. Artinya kita kan memberikan sebuah informasi yang berbentuk positif, bukan mengadu domba. Walaupun isu. Iya. Ya kan, kecuali saya mengklaim itu benar. Iya, ternyata beda. Itu salah ya kan. Atau kita menjudge dengan tanpa fakta, tanpa data, itu kan beda juga. Membenarkan gitu kan. Ya salah. Tetap kembali seperti sekarang ini, kita konten ini kan isu saya bilang. Iya, kan saya juga bilang ya ada benarnya, ada enggaknya kan. Kalau kita masukin panjang logikanya, iya masuk akal. Iya memang ya benar. Kan? Jadi terserah netizen aja sekarang. Nanti terserah netizen menanggapi seperti apa. Kalau memang apa sih itu gitu, ya udah gitu. Di komentar aja. Ya. Komentar aja. Kalau memang itu benar ya. Artinya pelampiasan atau pemikiran kalian sebagai netizen dituangkan di komentar aja. Kami akan terima apapun itu. Kami akan baca dengan senyum. Iya, kan, senyuman. Dibilang omong-omong doang, ya kita kan memang ngomong, kan namanya podcast kan ngomong. Omon-omon aja ya. Memang kita omon-omon kan, orang namanya podcast kan omon-omon. Masa kita nari di sini kan? Ya udah Bung Adi. Oke. Terima kasih banyak Bung Adi. Siap. Oke, saya Tangkas. Saya Adi. Ciao. Ciao.